Ya, selamat siang menjelang sore Bu Windu. Apa kabar? Selamat siang Mbak Zara, Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Mbak Zara. Mbak Zara gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Aduh, saya enak nih dipanggil Mbak ya. Jadi merasa masih 25 saja gitu. Kan emang masih Oke. muda. Iya, betul. Saya masih muda Bu, tenang. 25 terus. Oke. Ya, Bu Windu, sepertinya Bu Windu ada kekhawatiran nih, walaupun ketawa-ketawa, tapi sepertinya terlihat nih ada yang mau diobrolin kayaknya ya. Iya bener nih Mbak, saya itu agak bingung ya dengan Mm-mm. maksudnya sih bukan sekolahnya. Ini kan kemarin tuh ya kita sempet buru-buru ya di telepon bersama gitu yang rame-rame gitu ya Mbak sama ibu kepala sekolah. Sepertinya urgent gitu, jadi semua itu di telepon secara bersamaan dan ternyata memang itu urgent ya. Jadi ibu kepala sekolah itu dapet telepon dari guru TK Mbak. Jadi itu ada anak TK itu yang usianya sudah cukup untuk masuk SD. Sudah cukup itu, sudah 7 tahun lebih malah. Hanya saja, Mm-mm. hanya saja itu memang anaknya itu agak istimewa Mbak. Anaknya ternyata anak ABK gitu. Jadi dijelasin oleh ibu kepala sekolah itu Hmm. anaknya ini usia udah cukup menurut guru TK-nya dan nggak bisa juga berlama-lama di TK terus gitu kan. Jadi ini emang harus sudah masuk ke ke SD gitu Mbak. Nah terus Ke SD. Mm-mm. ke SD. Kemudian tapi itu dengan memiliki keistimewaan adalah anak ABK ya Mbak ya, akhirnya ya itu ibu kepala tuh pengen gimana nih gitu pertimbangannya karena kan nanti yang mengajar itu kan guru-guru ya Mbak ya, bukan ibu kepala sekolah gitu. Mm-mm. Makanya ibu kepala sekolah menelpon secara bersamaan gitu meminta pendapatnya sih. Itu sih kalau saya pribadi tuh bingung ya, saya nggak punya kompetensinya, saya nggak punya skillnya gitu Mbak Zara gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Bu Windu, saya lanjutkan ya. Tadi kan Bu Windu Ya, cerita kalau ibu kepala sekolah itu menanyakan kesiapan guru-guru ya, berarti ya. iya betul. Kesiapan guru-guru dalam mengajar anak yang nantinya mau masuk SD nih, betul tidak? Iya Dan betul. rencananya masuk SD Bu Windu ya. Bu Windu Iya, SD SD berapa Pangrango, punten? Pangrango. Wah, SD Pangrango ini gitu. Sedangkan anak tersebut eh, sepertinya ABK atau sudah dinyatakan ABK ya, Bu? Sudah dinyatakan ABK Mbak. Jadi memang Oke, berarti konsentrasinya dia nggak bisa berkonsentrasi. Kemudian dia juga hiperaktif, dia nggak bisa duduk diem gitu. Tapi anaknya oke, oke. bersih, maksudnya anak-anak pada umumnya bersih gitu terawat dan Mm-mm, mm-mm. katanya orang tuanya itu sedang terus melakukan terapi Mbak, terapi tumbuh kembang Oke. gitu. Jadi Mm-mm. kalau menurut guru TK-nya sih mudah-mudahan sih dengan dibantu kita juga gitu ya, kemudian treatment di klinik tumbuh kembang juga gitu, harapannya sih anak ini bisa mengikuti kegiatan belajar gitu seperti anak-anak lainnya, karena orang tuanya Oke. sendiri itu nggak mau Mbak anaknya, maaf ya kan anaknya istimewa ya ABK gitu, nggak mau anaknya masuk ke sekolah khusus tuh, maaf ya SLB Sekolah itu luar nggak mau. biasa ya. Iya. Mm-mm. Nggak mau Mbak, Mm-mm. karena pikirannya anak saya kan sudah seperti itu ya, maaf gitu, anaknya sudah seperti itu. Kalau kumpulnya sama anak-anak yang begitu lagi gitu tuh nanti gimana, sedangkan saya sendiri itu sedang ada treatment gitu, jadi pengen anaknya Hmm. itu di lingkungan dengan anak-anak yang normal gitu. Oke, Oke. baik Bu Windu, karena waktu kita terbatas nih sepertinya, jadi kira-kira apa nih yang ingin kita dapatkan dari pembicaraan kita sekarang? Saya sih pengennya ini ya, karena kan nanti yang ngajar itu kami ya guru-guru gitu, walaupun untuk tahun pertama bukan saya gitu, karena saat ini saya sudah di
apa sudah diplot di kelas 5 gitu, ada rekan saya kan yang di kelas 1. Tapi kan itu Mbak, kalau misalkan anak itu terus berlanjut itu kan akan sampai ke saya kan, artinya saya nanti akan menemui anak itu. Pengennya saya sih pertama ya karena kita akan menemui anak-anak yang seperti itu ya kita dikasih keterampilan lah gitu Mbak, minimal tuh kita dikasih apa ya namanya ya, kita diikutkan dalam pelatihan gitu untuk penanganan anak ABK itu pertama. Kemudian saya juga pengennya tuh kita gurunya ya selain kita dapat kompetensi dari luar gitu pelatihan, kita juga pengennya sih karena awal-awal ya pengennya orang tua juga mengerti gitu nih anak-anaknya itu kan istimewa ya, jangan dibebankan ke guru kelasnya saja gitu, tapi ya orang tuanya ngerti oh iya berarti harus mengeluarkan dana lebih gitu untuk membawa guru pendamping lain gitu. Minimal kan karena anaknya itu moving Mbak, hiperaktif kan dia moving ya, yang nemenin untuk ngarahin dia duduk diem gitu, nggak harus selalu full selama KBM diem, pasti anak-anak normal juga bete ya, pasti pengen bergerak gitu, enggak maksudnya yang selalu ngingetin karena kami guru kelas kan ada anak-anak lain gitu yang harus kami perhatikan juga, itu Betul, sih betul, pengennya betul, betul, betul. kayak gitu, pengennya orang tua juga ngertiin posisi kami ya guru kelas gitu, kita tuh nggak Betul. ngurusin satu siswa gitu. Kita kan ada Mm-mm. 20 ya, nanti nambah anak itu satu berarti kan 21. Kalau konsen guru kelasnya hanya ke anak itu satu, anak yang 20-nya gimana gitu. Pengennya kayak gitu sih Mbak, pengennya Mm-mm. saya ya kalau nanti ketempatan kedapatan anak seperti itu. Oke, baik Bu Desi. Nah, tadi kan Bu Desi mengatakan bahwa Windu saya Mbak. ingin, astagfirullah, maaf, Ah, aduh, maaf, 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 ya Allah. Bu Windu. Iya Windu gitu. menyampaikan, Bu Windu ini ingin untuk dapat keterampilan ya Bu, kemudian Iya juga betul. pelatihan untuk Iya. mengenai, apa namanya tuh, penanganan anak ABK, kemudian Mm-mm. juga sepertinya Bu Windu juga menginginkan ada pengarahan ya Bu untuk orang tua agar dapat memahami situasi dan kondisi yang pasti berbeda ya Bu dari, situasi kondisi pada umumnya di sekolah, seperti itu. Nah, Bu Windu, sekarang kira-kira apa ya yang dapat Bu Windu lakukan untuk mendapat 3 hal tadi yang Bu Windu inginkan? Ada Kayaknya tidak kalau yang bisa Bu Windu lakukan? kayaknya ada ya Mbak. Kan sekarang ini banyak, kalau sekarang kan sedang ininya apa tuh namanya yang kombel, mungkin itu saya nanti coba Mhm, ngomong ke ketua gugus ya untuk kalau kombel kombel berikutnya gitu entah kapannya itu ada pembahasan mhm, mengenai penanganan untuk anak ABK di sekolah, apa ya namanya kita tuh sekolah biasa gitu tuh bukan sekolah khusus gitu. mhm, Nah mhm, penanganan mhm, mhm. Betul, pelatihan betul. pelatihan itu saya ingin menyampaikan sih nanti ke, kan ada temen juga tuh jadi pengurus ini gugus ya, kalau SD kan gugus ya Mbak, MGMB-nya tuh namanya gugus. Mhm, Nah mhm. itu temen itu Betul, betul, kebetulan di betul. guru Pangrango itu kan ada yang jadi sekretaris ininya gugusnya. Saya tadi nantinya mau ngomong ke Mmm, Pak Fatir, namanya Pak Fatir kan, minta deh nanti kapannya gitu program gugusnya itu ada program tentang penanganan anak ABK itu sih. Terus mhm, ya saya nanti nyampein ya ke kepala sekolah juga gitu. Walaupun mhm, kemarin itu sudah sempat saya utarakan, tapi nanti saya coba sampaikan lagi gitu ke kepala sekolah dan tentunya sih ke mhm. temen, ke rekan guru kelas 1 saya coba sampaikan juga ya Mbak ya. Coba Betul, minta betul, ke betul. orang tua anak ini gitu untuk memberikan pendampingan khusus, jadi ada guru khususnya gitu, guru-guru yang bawaan orang tuanya sendiri gitu. Betul, Nanti betul. saya coba Oke, ya oke. omongin ke guru kelasnya untuk menyampaikan langsung gitu. Kalau saya kan saya mungkin hanya sebatas itu ya nggak bisa langsung ketemu dengan Mhm, orang tuanya karena kan saya tidak
menangani anaknya. Itu sih Mbak, Oke pandangan oke oke, saya. paham paham. Iya, Bu. Nah, kira-kira kapan nih, Bu, untuk Kombel sendiri, tadi kan, Ibu berencana untuk, berkomunikasi ya, berkolaborasi misalkan gitu, atau mengkomunikasikan kepada Kombel karena Kombel SD gugus ya, Bu, Iya gugus betul. untuk memberikan pelatihan mengenai penanganan anak ABK di sekolah umum misalkan seperti itu. Kira-kira kapan nih, Bu? Kalau untuk penyampaiannya sih sesegera mungkin ya Mbak. Mungkin kalau Mbak tanya waktunya kan kita itu tiap Jumat ya, kalau nggak Jumat Sabtu kita memang ada Mhm, briefing sih, walaupun rada lama ya namanya jadi kayak rapat. Ada briefing nanti itu saya mhm, sampaikan biar sekalian ada ibu kepala gitu kan. Mudah-mudahan sih responnya positif gitu. Karena memang kita kan istilahnya mau tidak mau ya, ketika ada anak yang mhm. mendaftar di sekolah kita kan kita nggak bisa dong menolak dengan alasan ini itu gitu. Betul Kalau betul iya betul kan betul. namanya anak mah kan punya hak yang sama ya untuk bersekolah. Betul, betul Bu, Terlepas saya dari setuju itu. situasinya, terlepas dari situasi Mhm, kondisinya dia bagaimana gitu, mereka tuh punya hak untuk milih sekolahnya. Insya Allah sih oke. Mbak, besok atau Sabtu kan besok Jumat ya, Jumat atau Mhm Sabtu lah mhm. pas ada briefing mingguan gitu. Nanti saya sampaikan di forum briefing biar nanti nyampein ke Oke, berarti gugus juga. mhm, berarti sekaligus Ibu menyampaikan juga ya ke Ibu kepala sekolah untuk mengundang orang tuanya dulu mungkin ya, yang tadi meminta dan memberikan pengertian untuk, eee, me apa namanya ya, untuk memberikan guru khusus untuk mendampingi, seperti itu ya Bu, kurang lebih? Iya seperti itu Mbak, nanti bener berarti ya sekalian ya nanti saya ngomong masalah pelatihan khusus gitu, kita adakan kompetensi khusus, barangkali ada rekan juga yang punya gitu ya, punya kenalan atau apa yang memang sudah pernah menemukan gitu, berbagi pengalaman lah gitulah nanti ke gugus, kemudian dia nanti saya sampaikan juga ke kepala sekolah. Soalnya ini kan saya pikir penting ya, kalau menurut saya sih penting, kayak kita tuh nggak bisa sendirian Betul gitu. Nggak bisa betul sendirian kan, betul. guru-guru SD negeri mah kan sendiri ya, beda sama yang swasta gitu. Kalau swasta kan Mhm biasa satu kelas ada dua, nah ini kita sendiri. Itu kalau anak-anaknya biasa masih bisa pegang, tapi kalau ada anak mhm, yang istimewanya ya kayaknya kita butuh bantuan. Insya Allah iya. sih Mbak, Jumat atau Sabtu lah nanti saya sampaikan. Baik Bu Windu. Nah sekarang, apakah Bu Windu bisa menyimpulkan hasil dari percakapan kita saat ini nih, kali ini? Iya, alhamdulillah ya, jadi ini saya jadinya lega loh Mbak. Soalnya kemarin kan memang ada kepikiran gimana ya ada anak ABK di sekolah gitu dengan deskripsinya yang seperti itu gitu ya, anaknya hiperaktif, nggak bisa diem, kemudian dia nggak bisa berkonsentrasi, nggak bisa apa melihat, nggak bisa fokus gitu ya, nggak bisa konsentrasi pikiran juga. Tapi pas udah ngobrol, alhamdulillah jadi ngalir dan ternyata ada ide-ide juga gitu. Alhamdulillah dengan ngobrol dengan Mbak Jara saya jadi menemukan ide-ide untuk bisa minimal ya saya punya planning gitu Mbak untuk penanganan anak ABK ini. Oke, Itu sih Mbak. alhamdulillah ya Bu kalau gitu ya Bu. Oke, ini kayaknya saya mau dengar cerita selanjutnya nih tentang anak ABK ini karena, eee, ini menarik sekali ya Bu bagi saya sendiri gitu kan, bisa menjadi pembelajaran juga untuk saya. Nanti Iya, iya. boleh mungkin minggu depan ya Bu, kita ketemu lagi ya, untuk mengobrol masalah ini lagi. Boleh Saya mau denger banget. nih saya mau Boleh denger boleh respon dari banget. kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya bagaimana tentang rencana Bu Windu, Boleh gitu. Mbak Jara, mangga. Nanti kabar-kabar Iya, aja. siap Bu Windu, sehat selalu ya Bu Windu ya. Amin. Terima Saya kasih Mbak Jara. akhiri iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi